Selanjutnya, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan programnya ya. Sebenarnya ini idealnya dilakukan 9 hari sebagai bentuk dari karantina mendapatkan beasiswa. Ya, jadi konteksnya semoga dengan mengikuti proses selama 9 hari gitu, teman-teman siap meraih kesempatan studi lanjut di luar negeri, khususnya yang S2. Nah, di proses wawancara, sebenarnya desainnya itu banyak sekali, saya yakin. Dan teman-teman nanti setelah kelas ini seharusnya bisa memfollow up ya, teman-teman yang ada di bidangnya psikologi atau assessment atau apa namanya, em, apa namanya, istilahnya itu ini, apa namanya, ahli sumber daya manusia misalnya ya, yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena wawancara dalam konteks materi di kesempatan kali ini yang tadi sudah dijelaskan, maka yang tadi sudah dijelaskan harus berkata jujur dan percaya diri gitu ya, dengan argumen yang baik sehingga bisa menjawab dengan baik. Itu setidaknya ya dibagi ke dalam 3 klaster. Pertanyaan itu akan fokus pada diri kita sendiri, tentang apa diri kita. Jadi personal sekali biasanya, personal. Misalnya ya, coba jelaskan dirimu itu kayak apa sih gitu, digambarkan seperti apa. Nah, itu sedihnya jawab bisa beda-beda. Ada yang menjawabnya dengan analogi. Jadi saya itu ibarat eh, apa namanya, kuda misalnya. Saya ibarat kuda karena lari saya cepat. Namun saya kalau tidak dikasih arahan, tidak ditutup matanya misalnya, itu bisa kemana-mana nih. Nah, saya merasakan sering kayak gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, which is itu tidak salah dan juga tidak benar, itu tergantung konteks penanyanya itu memang apa gitu. Kalau ditanya tentang diri Anda kemudian dianalogikan ke kuda, kan langsung membuat kenapa ya tiba-tiba dia berpikir ke kuda gitu. Nah, maka akan ada apa namanya, pertanyaan yang mungkin tidak disiapkan oleh pewawancara, yaitu background Anda cowboy ya kan, nggak mungkin ya gitu kan. Maksudnya jawablah dengan tenang gitu. Jangan saat kemudian ditanya jelaskan atau gambarkan tentang diri Anda malah beranalogi sangat tinggi. Ya sudah, apa adanya. Saya adalah siapa? Lulusan S1 mana, kemudian saya itu aktif di organisasi apa, saya suka apa. Yang personal saja. Saya itu biasanya kebiasaan yang ngapain, saya punya koleksi apa, misalnya, ya sudahlah, santai saja gitu ya. Jadi lebih ke diri sendiri, jadi personal saja. Nah, kemudian sering juga ditanya kekuatan dan kelemahan terbesar dalam diri Anda. Ini sering jadi pertanyaan tuh. Biasanya bingung apa ya kelemahannya gitu. Nah, biasanya ambil yang aman tuh. Kelemahannya adalah sering lupa atau kelemahannya saat apa namanya tidak bisa mengontrol stres, maka justru saya akan pergi jauh dari teman-temannya. Oh, banyaklah kompleks. Namun intinya yang harus dipegang adalah yang sering kamu rasakan saja, namun harus dibalut dengan apa ya, konteks argumen yang baik. Misalnya kelemahannya adalah sering lupa. Sebenarnya lebih lebih mudah untuk diolah, tidak langsung strict ya, sering lupa. Namun saya tidak bisa mengingat banyak agenda dengan baik. Maka saya, nah itu, nah kelemahan, maka kasih solusi atas apa yang sudah kamu sering lakukan. Dan ini harus jujur loh. Nah, ini contoh saja. Saya itu tidak bisa mengingat banyak ide baik, tidak bisa menata waktu dengan baik, maka saya biasanya sering lupa tuh. Nah, boleh tuh apa, berikan kelemahan di situ. Sehingga saya menulisnya di buku agenda, di HP saya, bahkan ada alarmnya dan seterusnya. Itu boleh. Artinya itu lebih baik lah. Nah, kekuatan kadang juga, oh saya ini orangnya ambisius dan optimis gitu misalnya, tapi masih terkontrol. Boleh-boleh juga, namun lagi-lagi ya, coba olah dengan konteks argumen yang baik, bahwa saya ini orangnya sangat semangat gitu. Bisa, nah ini mulai ya, dikembangkan dengan baik. Bisa menyemangati teman-teman di sekitar saya, misalkan saya jadi ketua kelas, biasanya apa namanya, kalau di kelas sebelah ketua kelasnya diam saja, saya mendorong teman-teman untuk aktif di kelas. Misalnya seperti itu. Atau ya kembali ke logika kekuatan, kembali ke kekuatan yang sesungguhnya, bahwa
Kekuatan saya itu adalah bisa memori orang untuk berbuat baik. Karena apa? Karena saya sudah membuktikannya misalnya, yaitu di organisasi yang pernah saya ikuti, saya jadi ketuanya. Saya melakukan banyak hal. Itu bisa dieksplor. Loh Pak, tapi kan itu nanti bisa beririsan dengan pengalaman atau capaian. Bukannya diri sendiri lagi kan. Nah, ini bedanya. Jadi di pengalaman atau capaian masuknya apa yang sudah kamu lakukan dan memang mencapai titik yang patut dibanggakan. Kalau tadi sekedar menjadi ketua organisasi tertentu gitu, kemudian capaiannya adalah misalnya, oh jadi ada seminar, jadi itu memang yang sewajarnya terjadi gitu. Itu yang sewajarnya terjadi sebagai suatu pemimpin organisasi. Ya kayak gitu, itu wajar malah jadinya. Gitu. Itu tadi masih karena diri sendiri atau personal karena ya karena memang bisa diolah atau bisa dikembangkan sebagai bentuk dari diri saya kekuatannya seperti ini gitu. Nah, pengalamannya itu yang menarik. Misalnya di saat saya jadi ketua organisasi tertentu, kesibukannya sepadat itu ternyata misalnya saya bisa membangun bisnis. Nah, dan di situ ada karyawannya. Nah, misalnya seperti itu. Atau saya juara banyak lomba misalnya, prestasi di tingkat nasional maupun internasional, tanpa harus mengorbankan atau meninggalkan organisasi ini, tetap saya jadi pemimpinnya. Nah, itu capaian-capaian lebih dari apa yang seharusnya sudah dilakukan, gitu. Nah, harapannya pengalaman-pengalaman ini memang relate ya untuk mendukung S2 teman-teman semua. Misalkan jadi asisten dosen, sering ikut proyek penelitian yang mengimprove diri sendiri. Nah, pengalaman yang apa namanya dalam bentuk capaian-capaian di luar yang seharusnya, dan itu positif seharusnya. Nah, kemudian biasanya setelah diri sendiri, capaian-capaian yang diberikan, maka sedikit banyak bisa jadi akan ada pertanyaan tentang pengetahuan umum ya, tentang yang terjadi belakangan ini, isu-isu yang terjadi. Ini mungkin sebenarnya sebelum mungkin ditanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa. Nah, biasanya ini ada IPU, ilmu pengetahuan umum itu. Misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan referensi yang dibaca, seberapa pekat dengan fenomena nasional atau regional yang ada, itu mungkin. Sehingga kuncinya apa? Ya membaca, mempersiapkan. Dan memang harus dilatih banyak membaca, mulai dari koran mungkin, majalah, atau media internet. Nah, selanjutnya yang mungkin juga akan bisa ditanya adalah ya beasiswa itu sendiri. Jadi kenapa sih harus dapat beasiswa ini kamu? Seberapa yakin kamu dapat beasiswa? Dan kenapa kamu yakin kamu dapat beasiswa? Nah, jadi minta diyakinkan, apakah saya worth it untuk dapat beasiswa? Nah, pewawancara nanya, worth it nggak nih beasiswa untuk kamu? Nah, itu yang harus dieksplor untuk kemudian ditanyakan. Nah, detail mengenai pertanyaan ini nanti bisa dilihat di tugas gitu ya. Jadi ada form gitu, pertanyaan-pertanyaan silakan diisi kira-kira jawabannya seperti apa gitu. Nah, itu bisa sharing lagi ya ke depannya. Nah, yang tidak kalah penting namun sering diabaikan itu sebenarnya setelah wawancara. Jangan lupa untuk berdoa, bertawakal, dan mengevaluasi. Ini penting. Kadang yang sudah gagal ya sudah, yang sudah terima ya alhamdulillah gitu aja kan. Nah, yang harusnya bisa jadi catatan ya, penting. Karena apa? Karena bisa dibagi. Ilmu ini sangat bermanfaat, sifatnya experience, sifatnya terapan, walaupun belum tentu di setiap orang sama, tapi pasti ada esensi yang sama apa? Bagaimana mempersiapkan itu? Pasti sama. Bagaimana kemudian sense yang dibentuk saat menjawab. Nah, itu dalam catatan-catatan evaluasi bisa mungkin sharingkan dalam bentuk blog atau dalam bentuk stories. Nanti adik tingkat atau orang-orang yang nanti akan daftar bisa tuh baca dari situ. Nah, kalau mereka juga jadinya terinspirasi dan mereka merasa mendapatkan semacam ilmu baru dari pengalaman wawancara beasiswa, itu sampai kapanpun pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberikan pengalaman tersebut. Nah, demikian apa namanya semacam sharing ya wawancara. Sebenarnya harusnya ke depan mungkin bisa dalam bentuk praktek gitu. Jadi nanti di aula, oh maaf, maksudnya MOCC akan ada semacam form pertanyaan gitu ya. Silakan bisa diisi atau kemudian mau dijawab langsung nggak apa-apa tuh. Misalkan dalam bentuk video, dibentuk dikirimin linknya misalnya ini atas pertanyaan ini saya jawabnya gini. Nah itu bagus untuk melatih gitu ya. Semoga bermanfaat pembelajaran inovatif yang berkaitan dengan 9 hari karantina beasiswa.
Dan diharapkan ini bisa bermanfaat bagi mereka yang ingin meraih beasiswa studi lanjut di luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.